hadirat sidang jemaah subuh rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'athahu rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali kita perbaharui rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan. Allah kuatkan dalam kebaikan, Allah mudahkan dalam ketaatan. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga tercurah untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini ahad terakhir di bulan Ramadan ya Ibu, Bapak, dan pertemuan terakhir juga dengan yang kirim ya Bu ya. Ambo kalau sesuai dengan jadwal yang dikonfirmasi hari ko terakhir, tapi insya Allah sampai Selasa masih ada kajian subuh awal. Dan Ambo ini ada beberapa PR untuk Ibu Bapak. PR pertama mulai jadi Ibu tanya materi khutbah Jumat petang ke suami Ibu. Kan itu PR lah. Tanya siapa khatibnya, apa temanya. Lain jadi Ibu tanya. Oh, tak ada suami itu ya tak ada PR. Itu tak mungkin lo suami orang dari tanya nah. Ayo bersabar lagi Ibu tuh. Kalau itu alasannya ya tak ada PR. Anan lain suami lain bertanya. Siapa khatib tadi dan temanya singkit sejadinya, ringkasannya. Lain jadi Ibu tanya. Lain, kalau lainnya jawab, mungkin lain tak kalau gitu. Coba tanya ya Bu ya. PR pertama. PR kedua, kemarin kita sampaikan istri Nabi minta tambah belanja dan itu diabadikan dalam surat Al-Ahzab. Allah Ibu Cadia. Allah Pak Cadia. Allah Pak hafal ayatnya. Mana lu tuh menghafal ayat? Surat 33 Al-Ahzab ayatnya 28 dan 29. Harusnya kita dan menghafal tuh Pak. Kira dulu ibu-ibu menjadi. Ya, kok sempat ibu-ibu istri kok tambah belanja lagi ayat tuh Pak. Orang dua hafal. PR dan ketiga khusus untuk udah anggota. Itu apa? Lah jadi bawa dia dompet Pak. Janji mau pakai Pak dompet. Udah sepatu bola deh ya Pak. Nikmat itu pakai sesuai keinginan yang memberi. Allah kasih mata gunakan untuk baca Quran. Allah kasih ilmu bagi untuk kemaslahatan. Allah kasih rezeki sedekahkan di jalan Allah. Kalau menurut Allah nikmat itu tidak kita pakai sesuai dengan keinginan yang memberi, nanti dikurangi atau mungkin diambil lagi. Nah jadi nikmat itu kita pakai sesuai keinginan yang memberinya. Insya Allah terakhir pada hari ini kita akan sampaikan tentang 5 fase yang dilalui oleh manusia. 5 fase, 5 tahap, 5 alam. Yang pertama adalah alam ruh. Kawan tahu oleh Ibu Bapak. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Jika mereka bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Rabbku. Manusia sekarang semakin cerdas.
Teknologi semakin canggih. Bahkan banyak orang hari ini membuat ciptaan-ciptaan yang menyerupai ciptaan Allah. Mohon maaf ibu bapak kalau ada hati-hati kini terkicuh awak. Jo awak terkicuh, jo robot yang menyerupai manusia. Nah, kalau di siaran-siaran TV wah, jadi itu tuh ada yang robotku bisa menggoreng kaldu. Ikarajo di restoran mau goreng kaldu robot tuh nggak pernah mui kaldu tuh nyado takarannya pakai istilahnya model sensor. Ada robot yang jadi tukang kebun, jadi kebun itu dikasih jalur sensor, nanti robot ini diaktifkan, dia akan membersihkan sesuai jalur. Bahkan ada pula robot yang khusus menunggu tamu. Tugasnya manggil salam hormat, tapi robot. Itu di negara-negara maju lah sangat banyak itu. Kulitnya seperti kulit manusia, rambutnya seperti rambut manusia, gerakan matanya sudah sangat halus seperti gerakan mata manusia. Kalau dulu kalau takana robot itu kan garing tagang-tagang apa? Kalau manduk tuh lamun takana. Waktu tak payah dulu. Kini robot tak model itu. Bantu manusia mana? Cuma ibu bapak udah uni, sepintar-pintar manusia, ada satu yang tidak bisa dia buat, yaitu ruh, nyawa. Matonya model manusia, kulitnya, rambutnya, gerakannya, iyo. Cuma dia tidak punya ruh, tidak punya nyawa. Sasantian robot nyoba baterai pakai aki, cabui akinya tuh buat berhentinya menggali, habis baterainya hanya niang selek. Maka inilah kuasa Allah, ruh. Nah jadi alam yang pertama itu alam ruh. Lanjut kita, alam yang kedua alam rahim. Nah, bagaimana ruh ini berpindah ke alam rahim diabadikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 172. Dari ruh masuk ke rahim. Ambo bacakan sikit. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, ketika ruh ditiupkan. Ya, ini terjadinya di alam rahim kepada semua manusia, karena semua kita melewati kehidupan alam rahim. Semua manusia, kecuali manusia pertama ya. Jadi ketika ruh ditiupkan itu Allah melakukan interview, wawancara, dialog, tanya jawab. Allah, ini ayatnya malah diawali min Bani Adam semua anak cucu Adam. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, dan ingatkah kalian ketika aku meminta kesaksian dulu di dalam rahim ibu kalian? Tanya Allah dalam wawancara itu, alastu birabbikum, benarkah aku ini Rabb engkau? Qalu bala syahidna. Semua manusia ketika itu menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Itu satu manusia itu apa? Menjawab model itu. Tidak peduli dia tinggal di kota, tinggal di desa, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang biasa, atau apapun keyakinannya setelah dia lahir ke dunia, Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, Konghucu, ateis, semuanya bersaksi seperti itu di alam rahim. Awak kan tak sadar dikunci di Allah di akhir hayat kan. Yang demikian itu agar mereka mengatakan mereka tidak ingat, mereka lengah, mereka lupa. Satu awak terikat perjanjian. Ibu
ibu berjanji, apa berjanji, orang tua berjanji, presiden mananya berjanji, panglima perangnya berjanji, laki-laki perempuan semua berjanji. Maka salah satu yang harus lakukan itu muahadah namanya. Muahadah ini mengingat-ingat perjanjian kita dengan Allah. Sehingga ada pembahasan yang menarik. Coba ibu pikir-pikir aja jawabannya enggaknya ya. Kenapa ketika seorang bayi lahir ke dunia dia menangis? Ada ibu yang merawat bidan atau ya pernah kerja di rumah sakit bersalin misalnya. Kalau ada bayi lahir ya menangis hebat. Ada bayi kok baru lahir galak suatu ceramah. Benar. Atau bayi lahir langsungnya taklak balarinya nggak ada. Bayi kok jolong lahirnya menangis. Ambo bertanya Pak, dia ingin ambo tahu. Ambo tanya ke bidan, ambo tanya ke perawat, ambo tanya ke dokter spesialis objin. Yo harus menangis Ustaz. Kecek dokter, kecek bidan perawat. Apa alasan penjelasan medisnya? Seorang bayi ketika lahir ke dunia harus menangis. Kalau nggak menangis, dibuat menangis. Ada caranya Pak. Ditakuat atau dicubit-cubitnya cubit-cubit medis ya, enggak cubit berak. Ada caranya dan ada bagian-bagian tertentu di bayi itu yang dipacik supaya dia menangis. Kalau nggak menangis, bayi lahir gaduh Pak. Baru lahir senyum-senyum saja Pak. Gaduh orang kayaknya. Sudah pun dilakukan berbagai cara, gaduh tangi sana. Jadi kejadiannya ketika lahir dia meninggal, aku bertolak belakang. Ketika lahir awak menangis, orang tersenyum. Tapi ketika meninggal kau dapat awak tersenyum, orang menangis. Kecek dokter bidan medis perawat tadi. Ketika anak yang baru lahir menangis, suaranya lantang, kaleh malangkiang. Ya gitu Pak. Awak mendengar di luar ruangan bersalin apa? Apa ketika menunggu anak lahir akan dilakukan? Dia camai, gula padiak nak, padiak. Baca doa. Sekalian doa ni baca, kadang doa makan lagi baca. Dia tu doa baca. Boleh kalau ada masalah ke istri anak, susah, tulang pangkuan ketek, bukaannya lucu. Pas kadang tangi. Jadi kalau anak menangis pun ternyata terbuka sumbatan-sumbatan pembuluh darah, lancarlah saluran-saluran pernapasannya dengan yang menangis. Jadinya majan tuh Pak. Anak kita menangis itu sampai tenaga tuh Ibu. Yuk mana pul keluar tuh suara. Jadi sumbatan-sumbatan pembuluh darahnya lancar. Kalau ada saluran pernafasannya yang tersendat-sendat lancar. Itu harus menangis. Tapi itu dari sisi medis. Nah, lebih hebat dan lebih dalam lagi, sebagian mufassirin kok ahli tafsir melihat ayat ini jauh lebih dalam lagi. Kenapa seorang bayi ketika lahir ke dunia dia menangis? Karena dia teringat perjanjiannya dengan Allah di dalam rahim ibunya. Takkan adanya Allah bertanya ibu bapak, alastu birabbikum, sudah tu yang jauh qalu bala syahidna. Itu natakan apa? Balik mana bapak rasulnya ndak tanggung nan harus pikul, tanggung jawabnya sangat besar. Rasul-rasul ndak kata lo Pak, menangis bayi itu. Kan dalam mana kaji. Sebuah amanah yang ketika diberikan kepada gunung menolak. Diberikan kepada bukit tak kuat. Tak taruh di gunung, tak taruh di bukit, dipikulkan kepada makhluk yang bernama manusia. Tak balik juga amanah ini. Ini di alam rahim.
Maka semua orang ibu bapak tanpa kecuali dia terlahir dalam keadaan beriman kepada Allah. Walaupun ini membenci Allah dan Rasulnya, dia terlahirnya beriman ini. Karena semuanya mengakui ini di alam rahim. Diperkuat oleh ucapan Rasul, kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap kelahiran itu adalah fitrah. Fitrah dalam arti dia beriman kepada Allah. Fa'abawahu aw yuhawidani aw yunasfirani aw yumatisani. Orang tuanya lah, lingkungannya lah nanti yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kan itu hadis. Tapi semua yang lahir ke dunia dalam keadaan beriman kepada Allah. Terjadi di mana ini? Di alam rahim. Nah, kalau ibu mempelajari kehidupan alam rahim itu, yang memiliki rahim kan kaum ibu hebat. Cuman yang merasakan episode hidup di alam rahim semua kita. Makanya ibu memang berbeda. Karena rahim itu kan maknanya secara bahasa penyayang, sedangkan rahman pengasih. Beda pengasih dan penyayang itu. Pengasih kok umum Bapak, sedangkan penyayang khusus. Kalau bagi contohnya satu awak dia rumah itu pengasih. Tapi apakah satu rumah menjadi baiti dan nanti? Apakah satu rumah kau membuat tanam di dalamnya? Kalau dapat rumah dan sajuk jadi serugo oleh penghuninya, nah itulah rahim. Padahal banyak orang tidak betah malah di rumah kan, nggak sanang sih di rumah. Berarti rumahnya tidak menjadi surga baginya. Kita semua diberi rezeki, alhamdulillah. Tapi apakah semua rezeki itu berkah bagi orang yang mendapatkannya? Belum tentu. Maka rezeki itu rahman, keberkahannya rahim. Rahman Allah berikan pada semua, rahim dipilih oleh Allah. Awak dia anak kan, alhamdulillah. Tapi apakah anak kau qurrata a'yun, birrul walidain, berbakti ke orang tua? Kalau lahir rahim cuma itu. Pengasih dan penyayang. Yang lebih hebat itu penyayang kan. Makanya ibunya dek punya rahim Pak, sifatnya beda. Ibu kok penyayang. Bukan berarti ayahnya enggak. Cuman dalam hadis pun Rasul sampaikan keistimewaan ibu. Ibumu. Malah ada sahabat yang ditunda ikut perang karena disuruh berbakti dulu pada ibu. Ibu yang punya rahim, penyayang itu. Coba cari kehidupan di alam rahim. Masa kandungan itu yang paling akurat itu ternyata bilangannya minggu, Pak. Aku tanya-tanya pula, baca-baca pula modul atau bahkan kehamilan itu akurasinya itu sebenarnya minggu ya, Pak. Bukan 9 bulan 10 hari, tapi minggu, perkembangannya per minggu. Usia normal itu bisa lahir usia 36 sampai 40 minggu kan gitu. Sehingga kalau operasi, kalau lah 36 minggu, disuruh ada dokter milih tanggal kan Bro? Iya, kalau lah ingin melahirkan di operasi, boleh pilih hari apa melahirkan. Karena lah cukup 36. Nggak ada tuh dok prematur ibu 3 bulan sampai bulan. Karena dulu kadang menengah orang lahir prematur ya Pak. Prematur itu lah cukup itu. Allah berbentuk, organnya lah lengkap. Cuma kadang Pak heran lah Pak. Dulu orang lahir anak prematur cina ya. Pak lahir prematurnya nyoba lagi bulan Februari ibu. Diundang orang Salamia datang kadang alihnya Februari, bulan Juni lagi anaknya itu bertanya orang kan capek lagi anak ya, aja kayaknya prematur, baliknya 5,2 kilo. So kadang anak prematur, itu enggak prematur tuh, ada prematur 4 bulan.
Kalau itu yang terjadi, mohon maaf tuh, dulu banyak pada Jawi itu maka MBA gitu, married by accident. Nah, tuh. Kalau prematur itulah cukui. Itu ada tuh teori-teori dalam tahapan alam rahim. Sebenarnya sebelum ada teori kedokteran, sebelum ada penjelasan per minggu perkembangan itu, Allah sudah sebut dalam Al-Quran lengkap. Nah, aku sampaikan ringkas saja kan. Pertama itu dari nutfah. Apa itu nutfah? Air yang terpancar. Itu bahasa Al-Qurannya, min nutfah. Nah, laki-laki ini yang punya. Bertemu dia dengan sel telur, kan begitu pelajaran kita biologi ya. Jutaan itu satu yang berhasil menembus dinding sel telur, terjadi pembuahan. Nah, kalau dalam istilah biologisnya zigot, embrio, tahapannya lengkap. Tapi kalau bahasa Al-Quran, min nutfah. Setelah nutfah, alaqah. Setelah alaqah, mudghah. Setelah itu izhaman, lengkap. Mulai dari air yang terpancar, alaqah segumpal darah, mudghah segumpal daging, izhaman dibalut tulang belulang, lengkap. Maka kehidupan alam rahim ini sudah detail dijelaskan dalam Al-Quran. Manusia kan belakangan mengetahui ilmunya. Lah, kalau dia kaitkan dengan ayat-ayat Allah, barulah di situ dia takjub dan kagum. Benar ini Al-Quran. Nah, ini kehidupan yang kedua, alam rahim. Nah, dua alam ini ibu bapak sudah kita lewati. La salasaya wa di alam ruh, la salasaya wa di alam rahim. Dari alam rahim masuk ke alam ketiga, dunia. Dan kita berada di yang ketiga sekarang, dunia namanya. Kan ya begitu ya Bu. Baru lahirnya, itulah alamnya, alam dunia. Dan kita cuma sekali ke dunia ini. Tidak ada orang yang lah 2 kali di dunia orang. Tak ada apa. Ambo insya Allah tak kasasi loh Ustaz. Balik itu Pak, mula nangkan uang di dunia aku. Lantan tu banamu ba dunia aku. Insya Allah ambo tak kasasi. Dulu ambo lah balik di dunia satu istirahat santai tu tibo melihat. Ada orang kan 2 kali ke dunia, 3 kali, sekali awaknya di dunia. Karena awak sekali di dunia kok, sangat mungkin awak sasih. Semua apa baik ke Padang. Sekali itu baru ke Padang. Alut pernah ke Padang, tak tentu bantu Padang. Tapi awak ke Padang, apa aja lah. Sangat mungkin sasih kan? Ya, donan Padang panjang, donan Padang Pariaman. Beko jalan tu pas simpang kian kamari banyak mana. Karena wak sekali baru ke situ. Wajar waktu kalau sasih salah jalan. Kini kitanya ibu bapak, bahas supaya awak tak sasih. Ayo, supaya kita tidak tersesat, apa yang kita lakukan? Buka peta. Selain itu tanya. Selain itu perhatikan tanda penunjuk arah, rambu-rambu sepanjang jalan. Siapkan kendaraan, servis rem, kolakang, lampu, oli diganti, rantainya rancak, sehat kendaraan. Assalamualaikum di Bodi Padang. Dari para batuan gua Bunian baik buah wak ke Padang. Ibu di jalur 2 arah Kota Nampeng. Di Ngalau itu tuh rasanya lah tuh rambu-rambu itu dapat. Si tujuan belok kiri Bukit Tinggi Padang, lurus udah ke Padang, lurus. Di simpang bypass ada mau Bukit Gadui, Manggi. Dulu rambu-rambu jalan. Lubuk Sikaping Lubuk Sikaping Medan kanan. Bukit Tinggi Kota lurus. Padang Panjang Padang lewat bypass.
lewat Taluk Jambuaya, Buah belok kiri. Sudah tuh beko di Padang Panjang, semua orang lihat tuh. Solo, Danau Singkarak kiri. Padang Pariaman, Padang, Lurih. Awak ke Padang, Lurih Pak? Lurih. Jadi tarik. Tibo beko di cincin di Lubuk Alwangan dulu tulisan Padang Pariaman kanan. Awak Padang, Lurih. Tibo di simpang bandara BIM, Bandara Internasional Minangkabau. Pusat kota Padang lurus. Bandara kanan. Teluk Bayur, Painan kiri. Wah, ke Padang lurih Pak. Kalau lagi perhatian itu ibu di Padang, insyaallah enggak sesek. Nah, itulah analogi. Kini awak di dunia sekali baru kasih tudang badan nak tentu awak pada dunia. Baca caranya supaya awak enggak sesek. Ayo buka peta, cari petunjuk arah. Batanya awak ana lagi tinggalkan dari Rasul supaya awak tak sasek terkenal mana apa aco awak mandangan. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Telah aku tinggalkan dua pusaka untukmu, kalau engkau berpegang teguh pada keduanya. Lan nya dalam bahasa Arab itu adalah artinya tidak. Kalau lan pakai nun itu nun taukid. Ada di ayat itu walan tarda angkal yahudu, sekali-kali tidak akan pernah. Itu arti. Kalau tidak, bisa jadi suatu ketika dia terjadi. Tapi kalau lan, sekali-kali tidak akan pernah. Tadillu abada, engkau tersesat selamanya. Nah, ditinggalkan dari Rasul dua pusaka petunjuk peta. Ya. Apa itu nado? Kita berbahi wa sunnatur rasuli. Jadi orang asasi itu memangnya tidak mencari petunjuk jalan, tidak membuka peta, jauh dari Al-Quran, tidak peduli dengan sunnah. Nah, itu dunia. Memang tidak tahu apa dunia kok. Cuma dia hawa pedoman supaya tidak sasik. Nah, ibu bapak dan bumi yang dirahmati Allah, bahwa dunia kok dalam Al-Quran disebut wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu, dan tidaklah dunia itu melainkan permainan dan senda gurau belaka. Ini ibaratnya perumpamaan. Ya, dianggap lo awak mengalih itu main-main enggak. Ibu bau sahu mendidik anak main-main tidak. Perumpamaannya main-main, senda gurau. Nah, kini wak bahas modelan main-main itu. Main-main itu membuat asik. Bermain itu membuat lengah. Dan bermain itu membuat lupa. Cobalah cari anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun ya, berkumpulnya gak barang 4, barang 5, barang 6 pulang sekolah. Dan padusi terjadi. Pulangnya sekolah ya bu, kumpulnya hanya keluar peragai memasaknya Pak. Dari plastik, ada panci, ada kompor, ada kuali, ada sanduk, mangkuk, lengkap bu alatnya. Sudah tuh, adonan bertugas jadi penjual. Selabiannya jadi pembeli. Dan penjual bola nyumbe kacang padi, lontong, lotek, sup, segala macam. Anak lain pembeli lama kali dia yang mencari pitih. Mainan namanya tu bro. Lain main itu ibu lihat. Main alik-alik. Lihat tu yang anak main itu gini. Anak lain kau mainnya gini parah, payah wak. Mencari anak-anak main-main cando kampung dulu yolah payah lah anak. Main alik-alik. Lain main itu ibu dulu. Lain. Beko yang jadi penjual dia sibuk tuh menata barang jualannya. Ayah jadi pembeli cari BP. Aku tanya kalau you pernah ibu main alik-alik dari apa PT-nya? You warna tu Pak. PT-nya daun. Tu malah mana tuan nilai PT? Kalau kadang daunnya, kadang PT-nya. Kalau ketik daunnya, ketik PT-nya disepakati itu Pak.
Kalau daunnya daun batang serinya tuh tirup limo dulu masih ada ya bang. Dapetnya daun nangka padang, daun saus, itu piti 50. Dapet lo nyobeko daun batang kopi coklat, piti 100. Dapet lo yang daun jarak pak tadi namanya cari, piti 500. Sudah tulah baku bang baru nong masuk parak kamu daun keladi kadang-kadang itu 1000. Ibu uni kalau cukup piti mangawak leh balanjo. Baik ke kawan nang gue tadi. Ibu model orang balanjo anak-anak. Ibu ada apa saja ini bu? Ada lontong, kacang padi, lotek. Lotek koko bu, sakanya dari batu bata baca warna merah. Sudah tumbi kan laki-laki di daun bonsai. Kenapa ya awak cari itu gini bang? Jadi kan bonsai-bonsai pagar ya bang. Banyak dulu tuh kunyang-kunyang pak, alih-alih bantu mie. Kinilah payahlah mencarinya kan. Itu jadi mie. Lalu kutunya buah bonsai yang kunyang-kunyang. Nasi buknya menggiliang bu. Kayak iya. Tanya orang tuh, mana ladonya bu? Mana ladonya? Pade sedang elok biasa. Sibuknya, manggale sibuk, mambali sibuk. Ada nama aku bagai. Barasa buku kacang padi 3.000. Tak tamuan 25.000. Itu anak aku tuh, ibu lagi mau aku coba lanjut. Itu nanti tiru dia anak ibu. Kadang awak aku ibu lagi sama aku ibu ya. Kamu pernah tuh acara di Harau, ada anak-anak mau jual tabu koko, tidak dalam plastik lah pak Yes. Pakai bambu. Lalamu mau tak baca lihat tabu itu pak. Bambu ketek, serta di balahnya. Agak 5 atau 6 di kantenya. Dia lalamu anak menengok tabu. Beli tabu pak. Jadi barang tabu cek lah 2.000 cek pak. Lah cek bapak. Nak namuah 25.000. Ini cek 2.000 sana. Nak namuah 25.000. Ada banyak. Tak bisa bapak awak menjual tabu orang pulau. 2.000 nama. Tak biarlah tak harus. Yang berdua apa? Bayinya. Kadang bayi itu yang ngecek-ngecek. Kita kan adiknya. Barang tadi balik dia pak. Baliknya dia. Pak, barang pak balik tadi tabu awak. Yang barang berjual 2.000 cek. Pak balik 2.000. Muat pak jadi. Kadang kurang pun adalah merasai karena ya gua pak nyesapu ya pak membalik 3.000 pak ya. Di pasar aku ya bu ya. Kapan beli kapan dagang itu jangan aku. Nyawa bawa sayur dari rumahnya bu, basah peda, pakai karuang ketek di belakang, diubah-ubahnya rimbang, karuang kacang panjang, ibu aku aja tuh 2.000 sama buat 3.000, 6.000 cek tak mau 10.000, aku aja, mohon maaf, makan ibu di restoran merah kan bisa makan. Tak tuli harganya tarif karena pajak 10%. Bayar lo baru dapat. Mohon maafkan aku tentang itu. Memasang baju online ibu, beli baju online di Shopee, bisa aku. Barang tarifnya bayar kalau ada promo diskonnya, baru kurang ragu. Iko 1.500 nya bakari-kari haram di pasar aku. Amu lo pahit lo. Cari lain. Padahal mungkin dari ibu kau mentanam biaya cucunya sekolah. Ya, indah untuk membeli untuk mewah deh jodoh. Indah untuk merenovasi rumah, tapi untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Kau perlu lebih. Jangan aku. Nah, kembali awak anak-anak main alih-alih. Amikun nan membagi ko ibu, nyo nalatihan ko nan menjual apa nek pulau. Kecil nan menjual. Kami nak niyo menjual do, kami niyo membali. Baganti peran. Anak membali ko jadi penjual surang. Anak menjual ko membali ulang baru cari pitih dia. Tukar kali itu dia. Kalau lama main model itu anak ibu-ibu, lagi tekanannya pulang. Lagi tekanannya buat PR, lagi tekanannya mengaji, lagi tekanannya nolong orang kaya, nggak tekanan deh.
Asik main. Lah jam 4:30 baru ibu sadar, oh lah, hendak pulang. Ibu cari. Tanya situ, tadi ya di Sinan. Saya lihat Sinan. Oh enggaknya di lapangan. Abah sobok di lapangan. Masih asik dia main. Pertanyaan aku, ibu, baca ibu nyuruh anak tu pulang. Pakai lidi cek. Maci rotan. Mampu terpulala, suara kadang. Bahaya anak tu. Iya. Hoi. Contoh ini lama kira bunyi. Sampai ke tanya buki begitu. Woi, main pulang lagi. Kalau model itu ibu mama ke anak, kau jamin mengajak-ajak awak anak. Dikili-kili aja ibu. Nah, lapat-lapat tinggal mak aja anak. Tu aja rumah manggil anak tu sah. Oh caranya. Coba ibu praktekkannya. Ih, anak bunda sedang main. Lagi bikin apa sayang? Bunda, ini ada lotek pun, ada lontong, kacang padi, sup, bubur putih. Wih, bunda jadi pengen. Tapi besok lah enak ya. Kita pulang dulu ya. Nanti sampai di rumah kita mandi. Setelah mandi kita ganti pakaian. Setelah itu kita pergi. Pulang malah mandi, ganti baju, sudah tua pagi. Ambo yakin ibu dulu anak aku pulang. Ibu menghiasnya belakang. Karena yang tak bayar darinya itu adalah mandi, tukar bajunya Pak Iraun. Kalau ayahnya Yonda hanya di muko. Kalau ada roto hanya di samping. Cecah jendela. Itu tak bayar. Bukankah suatu ketika kita juga akan dipanggil seperti itu? Sedang ngasih wak manggale, sedang ngasih wak berbisnis, sedang ngasih wak dari keluarga, sedang ngasih wak berkarir. Suatu tiba panggilan. Sedang ngasih mainnya, pulang wak lela. Tiba rumah mandi, sudah tu ganti baju, sudah tua barang kek. Cuman yang memanggil ketika tu malah dia katul mau. Sama panggilannya. Cuma bedanya ketika itu ada bisa mandi surang, dimandikan awak de urang. Nggak bisa pai surang, diantarkan awak de urang. Model itu dia panggilannya nanti. Jadi main-main di dunia kau bukankah karena awak asik kerajo lupa sholat, karena asik terlibat fiti lupa bazakat, karena asik je keluarga lupa je orang tua, karena asik je kawan-kawan lupa je keluarga. Dunia ini membuat kita asik lengah dan kita jadi lupa dengan kewajiban. Itulah hakikat main-main tadi. Nah, contohnya main ale-ale, lupa. Lalu apa lagi yang dimaksud main-main ini? Ada waktu pakai batik. Nah, bagi contoh main bola ya Pak. Maaf, boleh masih main bola Liga Lansia namanya saya. Umur 35 katik. Banyak tuh di kota. Tapi wak Liga Lansia cukup kartu merah apa Pak. Makin baik makin emosi. Yang namanya main bola tentu tersinggung Pak baladi ya Pak. Kurang main catur sih yang mau juga cakap. Main badminton diambil di net lebih rame-rame, boleh main bola. Ada emosi orang main bola tu. Bola buat teliti bu. Masalah main bola tu cie besar. Bola tu cie. Itu masalah. Cuba cie surang lagi bola. Kiper dia bola, bek dia bola, striker dia bola, tendangnya bola dia tendang dia bola top surang barang bola. Cuma masalah main bola itu memang lambat teliti di seluruh dunia ya. Masalahnya itu bola nyuci. Nah, itu nanya di pangkalan. Walari pakaja jatuh boleh-boleh ada dapet lagi itu kau berapa? Harusnya dapet di bawah sih sudah. Cuma namanya permainan tentu ya benar. Apa yang permainan ada waktunya. Batang dia bunian jo gadui. Dulu bunian kok klubnya BOC. Yang gue ikut main dulu di BOC. Batang dia final Pak menentukan juara.
Ya. Babak pertama jual beli serangan luar biasa, banyak peluang tapi belum ada gol. 0-0 posing di Mobile Mini. Babak kedua banyak pergantian strategi, berganti juga pemain, semuanya menyerang lebih aktif. Adonan membentur tiang, adonan dapat penalti, indah pula gol. Akhirnya dibobol lah dari gawang Bunian. Ya, lewat serangan balik cepat, dia asik menyerang Bunian kok, tinggal striker surang dipacunya sampai gol 1-0. Waktu tinggal 10 menit. Nah iya pemain Bunian kok satunya Pak, kiper maju mengajar gol cie sampai habis waktu. Prit habis. Datang pemain Bunian kok sama-sama ke wasit. Makanya membana itu tahu bahasa Indonesianya tuh membenar ya. Membenar wak Pak wasit. Baru membenar tambah waktu stek. Kami para lumana. Lalamu kami nggak baras juara. Paradu kami manggolan. Peko kok adu penalti kalah merah. Pokoknya wak manggolan cik itu. Kece wasit nggak bisa ditambah kartu habis. 3 menit nggak bisa. 2 menit lah kami usahawan habis-habisan 2 menit. Tidak bisa. Asa mini wasit tolong wasit membana asa mini. Maju kami sadonya samini itu akhirlah kartu. Kece wasit tidak bisa. Wakatulah habis. Ibu bapak, bukankah suatu ketika nanti akan ditiup pula peluit untuk kita? Prit. Bisa wak membantah malaikat. Malaikat orang gaya alun tasanangan, anak-anak alun tanta, utang-utang alun selesai istri alun wak binal. Besok cek lagi lah bagi. Atau tunggulah dulu. Jangan kini lah. Bisa ibu. Wakatulah habis. Jangankan besok, sehari, seminggu, sebulan lagi. Saatan. Kan begitu ya. Saatan itu apa arti? Sesaat, sedetik lah lebih kurang. Tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan, walaupun sedetik. Nah, itu kalaulah hati waktu tua di dunia. Apakah ketika awak menjadi orang awet muda? Kok jangan tersanjung dulu sampai awet muda ya. Apakah ketika orang menyambui awak awet muda itu memperpanjang umur awak, melambek kematian awak? Ibu, Yowana awet muda. Saya ambu bawa ibu dulu sampai gini model itu je wajah ibu. Ibu lo orang melihat kan, ibu Yowana awet muda, pandai merawat kesehatan. Ibu, banyak orang yang seumur ibu, cuma tak boleh ibu lah. Ibu Yowana awet. Sabali orang menyambut awet Pak. Apakah itu memperpanjang kematian Pak? Kalau lah tiba takarannya itu meninggal. Sebaliknya ada orang yang sakit karing Pak. Mohon maaf kan ada sakit kokoi warna kronis ya Pak ya. Tak bisa lah makan-makan. Ala berbaring lemah saja. Buang air di situ, makan di situ, ganti kain di situ. Tak bisa menggarik. Tio orang menjaga aku mental orang saya. Kau tak lama lagi. Tiba lo alumni kau kawan menyambut. Kau yang parah. Datang lo tetangga. Nak ada harapan lagi kau. Tiba lo orang menyambut. Salamu kau boleh sangat di kau menengok orang parah di kau puyo tak lama. Banyak-banyak saya pada lama. Kamu bertanya ibu bapak. Satu orang menyambut muda itu, apakah akan mempercepat kematiannya? Kan pernah kejadian itu salah seorang penderita kanker divonis oleh tim dokter. Kecil tim dokter, komang tak lama lagi. Banyak lama 8 bulan lagi. Bawa lah gaya pulang. Tak bisa kami melakukan apa-apa lagi. Warna parah penyakitnya. Kamilah teliti, kamilah cuba, kamilah analis. Tak mungkin lagi.
bawa kayak pulang. Karena anaknya dikecil dia dokter. Kecil anak-anak. Iyo tak ada yang bisa dilakukan kepada dokter. Tak bisa. Lebih mau kami lah tak ada ubeknya. 8 bulan berjalan. Bawalah Pak pulang. Tuh kecil anak. Tuh apa tangan makan segala macamnya Pak dokter. Tak usah lah dilarang-larang apa. Pelayanan teraga aja kamu nyobayan tan. Pokoknya sanangan serong kayak boleh. 8 bulan lagi meninggal. Iyo dia anak tadi patuah tuh bawa anak kayak pulang. Tiba di rumah, anak teraga ada apa punya balian. Durian aja, gulai kambing lagi gulai kambing. Salero nan tinggi sawahnya bu. Salero nan tinggi bu, patai jari yang pucuk ubi itu tinggi salero. Jauh tuh, bapak J itu bapak Panggalan. Ada yang guna suka jari yang tinggi salero ibu. Pantai tinggi, pucuk ubi, anak-anak salero itu Pak badui, ayam, ikan itu di bawah. Alasannya apa kok? Lasa gadonan di taraga itunya. Apa nyompai jalan-jalan diantar? Apa nyompai kape kawan diantar? Yang terjadi akhirnya Pak, udah laksana ini lakunya ini Pak. 1 tahun sehat, 2 tahun makin kokoh, 3 tahun apa? Dokter bola meninggal. Dokternya lah dulu meninggal. Nah itu enggak tentu apa. Lama di dunia kau ada tahu kan? Nah, setelah berakhir kehidupan di dunia, maka masuk alam keempat, yaitu alam kubur. Barzakh itu sakit ada. Barzakh itu secara bahasa batas ya. Surah Ar-Rahman ya ada marajal bahraini al-baqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Barzakh. Jadi dari dunia masuk ke kubur. Itu alam kabeh. Saat ada ulang ibu bapak kalau nyala meninggal di dalam tanah. Aduh dakwah menangan dia awak yang takjub wak kagum kapak ke orang kayunya terpandang pemimpin hebat. Untuk menghormatinya jadi dalam tanah letakkan banyak. Dia di tanah letakkan. Di tanggaan itu dicor. Nah, kayu bansai pejabat rakyat letaknya dalam tanah. Pada akhirnya rumah kita hanya lubang kecil ukuran 2x1/2 meter. Ada liang di dalamnya bernama liang lahat. Nah, itu tuh rumah. Ada seorang sahabat dulu kalau maling-maling beribadah nyembuhin lubang kubur ya. Nyembuhin lubang kubur. Kalau maling sholat agak turun amalannya ini masuk ke lubang kubur. Nyembuhin. Nah, gue lah agak cik Pak. Maka rumah bagi lubang. Tu tanya ibu dah, apa gue dah? Lubang kubur. Untuk atuh, kamu meninggal dah? Tidak. Kok maling-maling besok masuk ke dalam. Di dalam tu sih gak 5 mini, 10 mini, alasan. Nah, itu kan dua dia tuh semangat beribadah, bangkit dari kubur gitu. Nah, coba lah gue Pak, tak ada. Kalau dia ada lahan sekitar ya. Kok banyak-banyak tanya ibu gue lo nyecik. Dulu kan dia. Karena kita nanti akan di sana gelap, tak ada teman. Teman itu nanti hanya amal kita. Ya mu'asul mayyita salasa, yang mengantarkan mayit itu ada 3. Pertemuan pertama mau sampaikan 3 yang mengantar mayit itu ke alam kubur. Apa itu? Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, amalnya. Fayarjimu isnaini, akan kembali 2. Keluarganya kembali, hartanya kembali, wa yabqa wahid, yang kekal itu hanya 1, yaitu amalnya. Nah itulah yang akan menjadi kawan di alam kubur. Awak sadonya ke situ. Padahal awak banyak pandangan keluarga, kenalan, kawan awak dipanggil oleh Allah dalam beberapa hari. Awak yang tak tahu itu kan ba'a carunya dan bilo wakatunya.
Ada ibu nan tahu cara awak meninggal? Ada pak nan tahu? Misalnya ya, ibu meninggal pas naik pesawat. Nah, ibu berita ya, ibu meninggal ketika naik pesawat. Nah, saran aku ibu jangan naik pesawat. Awak bayi menengok cucu ke Batam Ustaz, jo kapal bayi. Awak pa mabuk muntah labaa lagak kan 26 kali bu muntah dikali tak meninggal. Nya meninggal di pesawat. Bayi awak ke Surabaya ke Jogja jobus bayi. Biarlah lino badan tapi awak tak meninggal karena ibu meninggalnya dari pesawat. Kalau dia tahu awak meninggal, awak ikhlas kan tu mah. Udah meninggal pas baranang, dia tak pandai baranang. Kalau tahu awak meninggal di baranang, jangan bayi-bayi kata kaki, jangan bayi-bayi kata danau, jangan membuang-buang kata kaki. Cuma awak tak tahu awak meninggal. Adonan kecelakaan, adonan sakit, adonan tak sakit sama sekali. Aduh malah nak salah ditembak bagai orang. Salah sasaran. Kan ada dulu tuh beberapa berita disampuinya dan tersangka ditembak setelah telusuri ndak iko kiroel. Nah, itu salah saya dek maaf Pak. Dan orang lah meninggal. Nggak tahu awak meninggal Pak Lugo, nggak tahu. Caranya kita nggak tahu dan waktunya kita nggak tahu. Akhirnya aku tanya lah Pak ke Ibu, tolong jawabnya. Mana rancak meninggal kok dia tahu waktunya kawat terjang dia tahu. Apa jawaban apa? Dia tahu lah. Awak ke meninggal kok dia tahu kan? Hari kok kan? Dia tahu lah. Yo dia tahunya jangan sesak-sesak 3 bulan lagi itu lah. Kok sehari 2 hari itu sesak doang. 3 bulan ke meninggal datang pemberitahuan. Nah, baca ibu, baca dia tahu. Kok terjadi perpecahan di kalangan ibu-ibu. Soalan situ cak dia tahu ibu sikon. Jangan dia tahu kita apa? Dia tahu. Ambo kini mah dia tahu baru dicek malaikat 3 bulan lemo kan dia. 3 bulan lah itu baru ambo capui. Barangke boleh. Ancak dia tahu atau jangan dia tahu? Aku tanya ke ibu, mana rancak dia tahu? Bisa siap-siap. Ya mantap jawaban ibu. Model lain ibu siap-siap. Sholat 3 hari, baca Quran tadi, puasa sedekah silaturahim, merawat orang kaya, elok-elok ke suami. Ya. Pokoknya awak bersiap kalau pemberitahuan lah datang. Tolong jawab benar dengan merenung seketik ibu ya. Kalau dia tahu awak akan meninggal itu bu, yolai kamu lebih tu ibu bersiap. Sholat, baca Quran, bayar utang, ya. Kau dapat tiap pagi itu tangga di tepi jalan Ustaz. Lagi seroboknya orang tak maaf. Boleh ngomong, ay ibu wale ikut. Tadi pun pemberitahuan 3 bulan kan. Kau dapet adalah kawan surah nan sama lo tanggal ni dah. Alam dulu sikit kamari. Alam baca Quran, memang saja ada. Pada itu sama tanggal lo. Ibu, kalau dia tahu bila menikah, nak kamu dia kok galak ibu. Kok galak ibu, orang bahas kematian galak ibu. Tidak kado bagai makan yang lama, tidak ada bagai tidur yang nyenyak, tidak ada bagai kenikmatan yang awak rasakan. Kalau dia tahu, kau menduga, mohon maaf ibu ya, dia waktu 3 bulan, ibu nak makan, ibu nak bisa memikirkan apa-apa. Mungkin 3 hari sudah meninggal ibu. Mohon maaf. Rancak dia tahu atau jangan dia tahu? Jangan dia tahu. Payah awak kalau dia tahu Pak. Lawa kue rumah ibu lah sudah tinggal manggil kerani saja lah.
Ibu pemberitahuan aja ibu. Mati bayar rumah aku lah kena sudah lewat itu. Dakwah jangan kemau ni. Bah ada adonya orang tua wa umur 78 tahun menjinjang karambia dari tanamnya di tepi sawah. Karena dia tak tahu bilanya kemana. Balik namu aja ibu berinvestasi menabung untuk anak-anak karena awak tak tahu awak kemana. Awak masih meyakini awak mencari anak awak sukses, mencari anak awak nikah, mencari cucu awak lahir, betul? Iya. Ya, jangan dia tahu deh. Walaupun sebenarnya tanda-tanda alamnya dia tahu. Usia yang terus bertambah, rambut yang mulai memutih, ingatan yang sudah berkurang, itu kan tanda-tanda. Nah, itu alam kubur. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di alam kubur. Dalam Al-Quran disebut penyesalan ke Surah As-Sajdah yang terkenal pada ayat 2 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Itu kan ayat untuk orang yang Allah hendak di dunia lekopat. Kecilnya alangkah ngerinya jika kalian melihat wajah mereka tertunduk hina di hadapan Allah dan mereka berkata, Ya Rabb kami, sungguh kami telah melihat, kami telah mendengar. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Berarti tidak di dunia lagi. Na'mal sholihan, kami ingin beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami orang yang yakin. Maksudnya apa? Yakin di alam kubur, yakin dia bertemu dengan Allah, yakin dia bertanya malaikat. Cuma nanti Allah talambi. Banyak ayat tentang penyesalan buat di alam kubur. Satu lagi surat Al-Munafiqun ayat 10. Mohon koreksi kalau mau salah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan infakkanlah sebagian harta yang engkau miliki sebelum datang kematian di antara salah seorang kamu. Lalu mereka berkata, ini orang-orang yang menyesal ya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb kami, seandainya engkau tunda sebentar saja, engkau tangguhkan beberapa saat saja kematian. Atau maknanya bu, kalau dia tangguh, kalau dia tunda, fa'asaddaqa wa aku minas sholihin, nyangka bersedekah dan ini akan menjadi orang yang soleh. Cuman jawaban Allah sama ya bu, talam mimpi. Aku penyesalan. Setelah alam kubur masuk alam terakhir, alam akhirat. Di sinilah kita belajar sejak didikan subuh TPA MDA kan, yaumul ba'as, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza, yaumul mahsyar. Itu nanti di alam akhirat. Dunia darul amal, wal akhiratu darul jaza. Dunia tempat beramal, akhirat nanti merasakan mendapatkan balasan amal kita. Inilah 5 alam. 2 alam sudah kita lalui, 2 alam lagi belum kita hadapi. Kita berada di alam yang ketiga. Maka ketika baik di dunia, insya Allah alam keempat, kelima juga baik kita hadapi. Salamai awak di dunia ibu bapak, salamai awak mudah-mudahan di alam kubur, salamai pula awak di akhirat. Ibu bapak, udah dan uni jamaah yang dirahmati Allah, 3 hari dalam sepekan, 4 pekan dalam sebulan. Iko pertemuan terakhir bulan Ramadan, pertemuan yang ke-12. Secara khusus saya berterima kasih kepada Ustaz Syaifullah, Ustaz Eko atas kesempatan silaturahim dengan ibu bapak Uda dan Uni. Kemudian kepada ibu bapak Uda Uni yang minta maaf. Pasti banyak salah Pak, Bu. Model ikolah cara Bu menyampaikan. Model ikolah gaya bahasa komunikasi yang banyak salah Bu dari apa yang aku sampaikan, dari cara aku menyampaikan. Nah, iya ada salah Bu kayak Bu bapak. Ada dong. Contoh-contoh aku lain tak tersinggung Ibu. Nah, sebab ada orang Bu ceramah datang yang mengatakan Ustaz bagi contoh dia apa dia nak naik. Kalau contoh dia start awak dia baru dia contoh tahu.
Carilah contoh anak lain. Lain lah tuh ibu nanti singgung ibu. Tentu ya indah. Ibu di belakang ibu ibu. Oh, singgung aku kamu tuh. Nah, maaf ibu. Tidak ada maksud menggurui Pak. Tidak ada niat mengajari. Kita hadir di sini dalam rangka saling berbagi, saling mengingatkan dalam kebaikan, termasuk untuk Abu yang menyampaikan. Semoga kita bertemu lagi Ibu setelah Ramadan dalam kesempatan-kesempatan lain, dalam keimanan yang lebih baik, dalam ukhuwah yang lebih akrab. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila tadi ceramah dari Ustaz kita bulan Ramadan, jemaah mengusulkan kalau bisa tiap-tiap hari Kamis bisa nggak menghadap ceramah sudah maghrib. Kita lihat waktunya belum. Insyaallah. Nanti kita konfirmasi lah. Nah, soalnya antusias. Oh, makasih, makasih. Itulah tadi begini pengajian kita dengan Ustaz